bagi orang yang memusuhi wali Allah, menjadikan wali Allah ini sebagai musuhnya, maka Allah umumkan perang terhadapnya. Dan ini menunjukkan bahwa memusuhi wali Allah itu dosa besar. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Karena tidak main-main Allah mengancam perang terhadap orang tersebut. Yang memerangi dia bukan manusia, tetapi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita Allah mudahkan berkumpul di sini tentu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bisa jadi ini adalah waktu terbaik yang kita miliki, yang mana ini bisa menjadi pemberat amal saleh kita kelak pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan sebab berlelah letihnya kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kitab Hadis Arba'in yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita sampai di hadis-hadis dari penghujung kitab ini, yaitu hadis ke-38 tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman, maka dinamakan dengan hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Nah, di sini Allah mengancam bagi orang yang memusuhi wali Allah, menjadikan wali Allah ini sebagai musuhnya, maka Allah umumkan perang terhadapnya. Dan ini menunjukkan bahwa memusuhi wali Allah itu dosa besar. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Karena tidak main-main Allah mengancam perang terhadap orang tersebut. Yang memerangi dia bukan manusia, tetapi adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukumnya memusuhi wali Allah adalah dosa besar. Kemudian kata Allah, tidaklah hambaku, setelah Allah mengatakan
tentang orang yang memusuhi wali Allah, Allah katakan perang terhadapnya, dan ini adalah salah satu keutamaan dari wali Allah Subhanahu wa taala, di mana dia sangat Allah cintai sampai-sampai orang yang memusuhinya secara khusus Allah umumkan perang terhadap orang tersebut. Nah, memang ada setahu ulun ada 2 dosa besar yang mana pelakunya Allah umumkan perang, ya. Yang pertama itu adalah riba, yang kedua adalah ini. Riba juga dalam Al-Qur'an Allah umumkan perang terhadap para pelaku riba. Kemudian yang kedua ini yaitu dia memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati terhadap kezaliman yang kita lakukan kepada orang soleh. Hati-hati kezaliman yang kita lakukan kepada orang beriman. Jangan-jangan ternyata dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menjelaskan demikian, Allah menyebutkan tentang sifat wali, yang mana orang beriman ini dia diangkat menjadi kekasih Allah sehingga dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka apa? Amalan mereka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya." Maksudnya adalah orang ini menjadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ditolong Allah ketika dia mendekatkan diri dengan yang wajib. Nah, maka syarat jadi wali itu dia harus mengerjakan yang wajib. Dan amalan yang paling Allah cintai adalah perkara-perkara yang wajib. Jadi antara perkara wajib dan sunnah, mana yang paling afdol? Yang wajib. Yang paling Allah cintai adalah yang wajib. Contoh misalnya ketika kita melakukan sholat qabliyah subuh, maka Nabi mengatakan raq'ata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, sholat sunnah qabliyah fajar itu lebih afdol daripada dunia dan seisinya. Nah, manakah yang paling afdol antara sholat subuhnya dengan qabliyah subuh? Kan tadi di sini Nabi mengatakan 2 sholat sunnah rakaat, 2 rakaat sholat sunnah qabliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya dan seisinya. Kemudian pertanyaannya adalah mana yang paling afdal antara sholat subuh itu sendiri dengan qabliyahnya? Maka jawabannya sholat subuh itu sendiri. Kenapa? Karena sholat subuh itu adalah wajib. Sedangkan 2 qabliyah subuh adalah sunnah. Maka ibadah wajib lebih utama daripada ibadah sunnah. Nah. Kemudian di sini ini dalil menunjukkan bahwasanya amalan yang paling afdal yang mendatangkan kecintaan Allah adalah perkara-perkara yang wajib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan hamba-hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya." Setelah Allah mengatakan amalan yang paling wajib, yang paling Allah cintai adalah perkara-perkara wajib, setelahnya Allah menjelaskan tentang sifat wali Allah juga adalah dia suka mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah. Yang wajib pasti dia kerjakan, yang sunnah maka dia berusaha memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Sehingga Allah mencintai si hamba tersebut. Kemudian ketika dia mendekatkan diri dengan yang wajib, kemudian dia juga mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah. Lalu Allah menyebutkan keutamaan mereka. Lalu Allah menyebutkan keutamaan si wali ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku telah mencintainya, ketika Allah cintai maka dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya adalah Allah menjaga telinganya. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu dia menjaga telinganya. Kemudian dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maksudnya adalah Allah menjaga matanya. Kadang mungkin wali Allah itu matanya jelalatan, kadang mungkin. Atau jam binian, kadang mungkin wali Allah seperti itu. Ketika Allah menjadikan seseorang menjadi wali, maka Allah jaga matanya. Maka dia dijaga matanya. Kemudian dan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Maksudnya Allah jaga tangannya. Dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Kemudian jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Itu menunjukkan bahwa wali Allah itu mustajab doa.
Ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara wajib dan perkara sunnah, maka Allah jaga tubuhnya dari perbuatan maksiat, dari keburukan, kemudian juga dia orang yang mustajab doa. Ya. Makanya ketika ada seseorang yang dirasa soleh ya orang itu, maka boleh nggak kita minta doakan lawan sidin? Maka jawabannya boleh. Siapa tahu dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian doanya dikabulkan. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Maka ini keutamaan dari wali Allah Subhanahu Wa Taala, tubuhnya Allah jaga, kemudian ketika dia meminta kepada Allah, Allah kabulkan, doanya dikabulkan, kemudian ketika dia meminta perlindungan, juga Allah akan lindungi. Maka hadis ini yang masyhur ini dikenal dengan istilah hadisul wali, hadis tentang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang menceritakan tentang derajat yang paling tinggi dari orang beriman. Ketika dia Allah cintai, kemudian Allah jadikan dia sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika dia dicintai Allah dan menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia satu doanya dikabulkan, ya, doanya dikabulkan. Yang kedua, dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya dilindungi, dijaga, telinganya dan seterusnya. Nah, kemudian pembahasan ini sangat penting, terlebih di zaman sekarang, agar jangan sampai kita bermudah-mudah mencap seseorang menjadi wali, karena memang tidak ada tandanya kecuali kalau dia beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia berusaha memperbanyak mengerjakannya. Maka jangan sampai orang yang tidak bertakwa itu dikatakan wali, seperti orang gila. Maka orang gila nggak mungkin itu adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak bisa bertakwa, dia tidak bisa mengerjakan yang wajib, dia tidak bisa mengerjakan sunnah. Maka orang gila bukanlah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang mengatakan pembenaran, saking cintanya dia dengan Allah sampai-sampai dia gila. Ini makamnya sudah sampai, kata dia, makamnya sudah sampai kepada Allah, sudah wasil ilallah, saking ma'rifatullahnya dia gila. Nah, maka para sahabat itu adalah orang mereka yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifatullahnya luar biasa. Apakah saking mencintainya mereka terhadap Allah sampai gila? Maka jawabannya tidak pernah ada demikian. Akhirnya ketika ada keyakinan seperti ini, nah dikhawatirkan setiap orang gila dikatakan sebagai wali. Padahal dia tidak bisa bertakwa kepada Allah, dia tidak sholat, ya, dia kan gila, ya. Akalnya sudah hilang, bukan mukallaf. Kalau dia bukan mukallaf, maka dia tidak bisa, maka dia tidak wajib lagi mengerjakan amalan karena akalnya sudah hilang. Makanya kenapa minum khamar itu haram, dilarang? Karena seperti orang gila menghilangkan akal. Maka tidak mungkin yang namanya wali adalah orang gila, orang yang akalnya sudah hilang, ya. Maka tidak mungkin demikian. Ya, tadi dikatakan dia gila karena saking mencintainya Allah Subhanahu Wa Taala sampai gila. Maka ada enggak ulama mencontohkan demikian? Saking mereka mengenalnya Allah lalu gila, maka tidak ada demikian. Lihatlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah generasi yang sangat ma'rifatullah, sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada di antara mereka menjadi gila. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat. Kemudian para ikhwas sekalian, nah tadi bahwa sebagian ulama mengatakan orang gila itu tidak mungkin dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wali Allah itu adalah orang-orang yang waras, yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seandainya kita katakan bahwa ada di antara wali Allah itu gila, ini penghinaan terhadap wali Allah yang waras, wali Allah yang waras, ya. Maka para sahabat semuanya waras, para tabi'in semuanya waras, ya. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ikhwas sekalian, nah di antara kekeliruan, ya, yang menyebar di masyarakat kita adalah bahwa orang yang sakti, sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, sesuatu yang terjadi kepada dia di luar kebiasaan.
Misalnya keringatnya bau harum kah misalnya, kena parang kada luka kah misalnya, atau bisa terabang kah. Kalau dia punya kesaktian, lalu dianggap dia adalah wali. Padahal tidak ada dalilnya sesuatu yang terjadi kepada seseorang di luar kebiasaan itu adalah wali. Makanya dalam Al-Qur'an tolak ukur wali itu bukan kesaktian. Bukan dia bisa terbang, bukan dia bisa berjalan di atas banyu, bisa menghilang, lalu sembahyang di Makkah, bukan itu. Maka yang dinamakan wali Allah adalah ketika dia beriman dan melazimi takwa. Jadi barometernya bukan kesaktian tersebut. Karena kesaktian tadi bisa diakibatkan oleh jin. Bisa diakibatkan oleh jin, tukang sihir, maka jangan sampai itu dianggap sebagai wali. Ya. Terkadang akhirnya yang aneh-aneh yang dilakukan oleh seseorang dianggap wali, dia bertelanjang, mau dianggap wali, masa seperti itu wali. Ya. Maka tolak ukur yang dinamakan wali itu bukan kesaktian. Makanya banyak ungkapan para ulama, bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan intinya adalah jangan tertipu dengan orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas banyu. Tetapi lihatlah bagaimana pengamalan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dilihat, bukan kesaktian, bukan. Apalagi orang kerasukan dipadahi wali. Ternyata yang merasuk ini jinnya mengaku saya adalah wali ini, saya adalah syekh ini. Akhirnya banyak orang percaya, minta banyu ujung-ujungnya. Nah maka ini tidak dibenarkan demikian. Maka seorang muslim itu dia diperintahkan untuk kritis, untuk mengembalikannya kepada ilmu. Jangan sampai dikit-dikit sesuatu yang aneh, nyeleneh, atau orang itu sakti misalnya, ya, maka dianggap sebagai wali. Maka barometer kewalian itu bukanlah dilihat dengan kesaktian, kehebatan bukan, tetapi dilihat dari bagaimana pengamalan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah, bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya tadi ketika dianggap orang itu wali, lalu banyak orang datang ke situ. Kemudian tadi minta banyu, macam-macam, ya. Akhirnya seperti itu jadinya, ya. Kita tidak bisa benar-benar mengamalkan fungsi dari akal kita. Kita harus mengembalikannya kepada ilmu agama. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini juga secara gamblang menjelaskan tentang hakikat wali. Hakikat wali. Yang mana Allah jelaskan dalam hadis qudsi ini, cara menjadi wali adalah dua. Dalam hadis ini, cara menjadi wali Allah, kekasih Allah. Nah, jadi wali Allah itu terjemahnya adalah kekasih Allah. Caranya dua dalam hadis ini. Yang pertama adalah menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban. Maka kadang mungkin wali itu durhaka lawan kuitan, kadang mungkin. Atau wali itu telanjang, nah itu membuka aurat. Wajib menutup aurat. Atau dianggap wali dia suka salaman dengan perempuan. Nah, salaman perempuan hukumnya haram, ya. Maka itu bukan wali, ya. Yang namanya wali adalah dia satu menjalankan kewajiban. Kemudian yang kedua, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Yang wajib tentu dia kerjakan, kemudian yang sunnah juga pun demikian dia senantiasa mengerjakannya. Maka inilah seseorang yang ingin menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tidak bisa kita mengatakan itu wali Allah, ya, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya walaupun kita tidak bisa mengetahui dengan pasti dia adalah wali Allah, namun kita berhati-hati. Makanya kenapa tidak boleh kita mendolimi, menyakiti kepada orang beriman. Kita khawatir ternyata dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna wali secara bahasa, ya, kata wali itu diambil dari kalimat wilayah. Itu diambil dari kalimat wilayah yang maknanya adalah an-nusrah wal mahabbah. An-nusrah wal mahabbah. An-nusrah pertolongan, al-mahabbah cinta. Jadi kata wilayah adalah secara bahasa diambil dari kata, maknanya adalah nusrah. Nusrah artinya pertolongan. Ada nama orang namanya Nasrullah. Nasr itu pertolongan, pertolongan Allah. Jadi diambil dari kata nusrah artinya adalah pertolongan. Dan mahabbah cinta. Dan mahabbah cinta.
Maka orang yang menjadi wali Allah, maka dia adalah orang yang dicintai Allah dan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan syarat menjadi wali Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran mereka terhadap yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi wali Allah itu ya, mereka tidak takut terhadap apa yang terjadi pada mereka di masa akan datang, di alam kuburkah, di alam akhiratkah. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki bekal iman dan takwa. Karena mereka adalah wali Allah, kekasih Allah yang Allah cintai. Kemudian juga dan mereka tidak bersedih hati. Ketika mereka sudah meninggal dunia, maka mereka meninggalkan dunia yang dulunya mereka tempati dan beramal salih di dalamnya. Maka mereka tidak bersedih ketika sudah misalnya berpindah alam yang sebelumnya dari dunia ke alam barzakh. Tidak sedih, kenapa? Karena mereka juga diberikan kabar gembira. Karena mereka adalah orang yang beriman dan melazimi takwa. Nah, kemudian Allah sebutkan siapa mereka ini. Nah, dalam ilmu usul tafsir, ayat ini dinamakan dengan tafsirul ayah bil ayah. Tafsirul ayah bil ayah. Ayat ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Ayat ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Terkadang ada ayat yang ditafsirkan dengan hadis. Ada ayat yang ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Ada ayat yang ditafsirkan dengan mengembalikan makna secara bahasa Arab yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Nah, ini adalah ayat ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Allah mengatakan tentang wali-wali Allah. Siapa mereka? Ditafsirkan dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa tadi satu menjalankan kewajiban, yang kedua senantiasa mengerjakan yang sunnah. Maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kada mungkin orang yang terang-terangan mengerjakan dosa lalu dianggap sebagai wali. Tidak mungkin juga wali itu merusak harta, merobek duit kah, mencoroti mobil, itu enggak boleh, tidak demikian ya. Maka wali Allah itu tidaklah melakukan kemaksiatan. Kemudian para ikhwas sekalian, nah jadi dalam ayat ini inilah ciri-ciri wali yang Allah langsung sebutkan ya. Sehingga dan ini tidak bisa orang banyak katakan dia wali Allah lantas jadi wali, kada ya. Maka sebanjaran mengatakan sidin wali misalnya, maka itu bukanlah seperti itu menentukan dia adalah wali ya. Yang menentukan adalah dia sendiri ketika dia beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, maka dikatakan sebagai wali. Dan kita tidak bisa mengatakan dia adalah wali Allah karena kita tidak tahu bagaimana ketakwaan dia kepada Allah. Mungkin secara zahir ketika berkumpul dengan kita, oh dia soleh benar. Tapi ternyata ketika sendirian di kamar, ternyata dia adalah temannya syaitan. Ya. Ternyata bermaksiat kepada Allah tatkala sendirian. Jadi tidak bisa akhirnya, misalnya ulun dianggap orang baik, misalnya orang soleh. Lalu jarum sidin itu wali. Ya. Lantas dia wali, kada. Ya. Jadi tidak bisa dari penilaian orang. Tidak bisa dari penilaian orang. Maka dikembalikan kepada orang tersebut bagaimana dia senantiasa melazimi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan sebagai wali. Kalau benar-benar dia beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah barometer atau tolak ukur dia adalah wali bukan kesaktian. Dia bisa terbang, berjalan di atas banyu. Karena itu bisa dilakukan oleh jin, oleh syaitan. Atau tembus peluru misalnya, atau bisa menembus dinding. Nah, itu bukan demikian, bukanlah dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan ya, agar kita jangan tertipu ya dengan orang yang dikatakan wali Allah ternyata dia tidak mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ternyata dia tidak sholat misalnya. Maka seorang ulama yang bernama Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab was sunnah. Jika kalian melihat seorang berjalan di atas air,
maka janganlah kalian tertipu dengan orang tadi. Jangan tertipu. Ini asal ada mungkin orang bisa berjalan di atas banyu. Ya. Tapi kalau di YouTube ada pesulap yang bisa berjalan di atas banyu. Padahal dia orang kafir, orang luar. Apakah dikatakan Sayyidin Wali? Tentu lain, kada. Bukan orang Muslim. Ya. Seandainya dia Muslim pun jangan tertipu, ujar Sidin. Nah, sampai kalian timbang amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada ternyata dia dikatakan Muslim, bisa berjalan di atas banyu. Maka sekalian Sidin kalau sembahyang, kalau membuka aurat, kalau pelukan non binian, maka ini kadang mungkin wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi tolak ukurnya ada lihat ini orangnya penyembahyang kada, orangnya tidak melakukan perbuatan bid'ah, kadang-kadang mungkin wali Allah mengerjakan perbuatan bid'ah. Bahkan Imam Syafi'i menambahkan, bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab. Bahkan jika kalian melihat seorang berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, ini harat lagi nih, ya. Kalau mungkin di atas banyu kan mungkin ada triknya, ya. Tapi kalau bujur melayang di udara, ya, tanpa bantuan alat, ya. Kalau Iron Man kan lain kayak itu. Nah, ini tanpa bantuan alat, tangan kosong, kaki kosong, bersalur handap aja misalnya bisa terbang, ya. Maka jangan tertipu sampai kamu timbang amalannya dengan Al-Quran. Ini bagaimana syariat dia, ya. Ya makanya sehebat-hebatnya wali Allah tidak mungkin dia meninggalkan syariat. Karena mungkin sampai kepada Allah, wasil ilallah, akhirnya kada sembahyangan lagi. Yang itu kada mungkin seperti itu. Kemudian para ikhwas sekalian, kita sebutkan tadi bahwasanya wali Allah adalah yang beriman dan selalu bertakwa. Adapun tahapannya, tahapan iman dan takwa sebagaimana dalam hadis yang kita bahas ini, yang pertama kata Rasulullah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Ini tahapan beriman dan takwa. Tahapannya apa? Kata Rasulullah, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari yang aku wajibkan untuknya. Jadi ini tahapan orang yang beriman dan bertakwa, maka dia mengamalkan amalan yang paling Allah cintai adalah amalan fardu, ya. Dia mengerjakan amalan fardu. Dan ini dalil bahwasanya semua perkara yang wajib, yang fardu lebih afdal dan lebih cintai daripada perkara yang sunnah. Sehingga sebagai seorang muslim, kita harus tahu prioritas yang mana harus kita kerjakan. Jangan sampai kita lebih semangat mengerjakan sunnah dibandingkan dengan yang wajib. Ini kebalik. Yang semangat kita kerjakan adalah wajib, kemudian yang sunnah. Nah, karena itu yang Allah cintai, yang paling Allah cintai dan yang paling afdal. Ya. Makanya berkaitan dengan bersedekah misalnya. Maka jangan sampai kita ternyata lebih loyal bersedekah lawan kawan dibandingkan dengan keluarga. Karena lawan keluarga wajib, nafkah wajib, lawan kawan sunnah. Ya. Jangan sampai misalnya kita senang berziarah, mengunjungi kepada kawan, kepada guru kah, dosen kah, tapi tidak silaturahmi kepada keluarga. Sedangkan silaturahim kepada keluarga hukumnya wajib. Sedangkan pian beelang-elang ke rumah kawan, ke rumah guru pian kah bukan wajib. Jadi kita harus tahu apa prioritas yang harus kita kerjakan. Maka yang wajib itu pertama dikerjakan, kemudian baru yang sunnah. Kemudian para ikhwas sekalian, kemudian tahapan yang kedua dari iman dan takwa, yang pertama tadi adalah mengerjakan yang wajib. Itu tahapan iman dan takwa, yang pertama adalah mengerjakan yang wajib. Tahapan yang kedua dari iman dan takwa adalah mengerjakan yang sunnah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai si hamba tadi. Nah, maka dari sini wali-wali Allah itu tidak membatasi dirinya terhadap yang wajib saja. Jadi wali Allah itu tidak membatasi dirinya dengan mengerjakan yang wajib saja. Maka dia tambah dengan mengerjakan amalan yang sunnah.
maka amalan sunnah dia tambah, maka Allah sangat mencintai si orang tersebut sehingga Allah angkat menjadi walinya, menjadi kekasihnya. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, apa dampaknya ketika Allah mencintai hamba tadi? Ketika Allah menjadikan dia sebagai wali Allah, apa dampaknya? Apa keutamaannya? Nah, maka yang pertama, sebagaimana Allah katakan, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah menjaga telinganya. Maka dia tidak mungkin wali ini suka mendengarkan musik. Nah, itu kada mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maka tadi tidak mungkin wali Allah itu suka nonton musik, nonton binian berjoget, maka tidak mungkin demikian. Kemudian yang ketiga, wa yadahul lati yabtishu biha, dan tangannya yang dia memegang keras, memegang kuat dengan tangannya tersebut. Maksudnya adalah Allah menjaga tangannya. Keempat, wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya, maka Allah juga jaga kakinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin misalnya wali ini main bola menyeleding kawan terus. Nah, ini kada mungkin. Ada kawan slidingnya, maka ini tidak mungkin demikian. Bisa membahayakan yang lain. Kemudian yang berikutnya, dalam riwayat yang lain ya, Allah berfirman, ini riwayat Imam Tabrani ya. Namun ini lemah ya, dilemahkan oleh Al-Hafidz Hajar Asqalani. Maksudnya adalah menjadi hatinya yang dia berfikir dengannya. Maksudnya apa yang dia fikirkan itu tidaklah berkaitan dengan perbuatan maksiat. Kemudian yang berikutnya, walisanahul ladzi yantiqu biha ya. Tapi ini juga hadisnya dilemahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjadi lisannya yang dia berucap dengannya. Maksudnya adalah intinya secara keseluruhan, orang yang Allah cintai dan Allah angkat dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga dirinya. Dia tidak bermaksiat kepada Allah ya. Allah berikan kesehatan, dan kalaupun garing pun kada banget benar ya. Maka ini tanda dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka kalau misalnya kita melihat seseorang ya, dia menjaga ibadah wajib, kemudian dia juga mengerjakan amalan-amalan yang sunnah ya. Kemudian dia menjaga pendengarannya. Dia mampu menjaga pendengarannya karena Allah yang jaga. Kemudian juga dia mampu menjaga matanya, menjaga tangannya, pikirannya, hatinya, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan jawab ditunjuk orangnya pian wali, jangan kadusagin. Mungkin khawatirnya dia bisa terfitnah. Dia bisa terfitnah ya. Kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, maka dia bisa terfitnah ya. Maka inilah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala ketika dia tadi mengerjakan yang wajib, kemudian mengamalkan juga yang sunnah, kemudian dia juga menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ada kitab ya yang mungkin dibaca oleh sebagian orang. Yang kitab ini ulun kada sambat nama kitabnya, yang pengarangnya kada ulun tulis, kada ulun sebutkin. Yang mana dalam kitab tersebut dia adalah seorang sufi ya, yang banyak memiliki penyimpangan. Nah, pengarang ini dalam kitab tersebut dia mengatakan wali itu memiliki sesuatu yang aneh-aneh. Ciri-ciri wali kata dia ya, dia bisa melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Maka ada kitabnya sehingga dijadikan sebagai rujukan ya. Kata dia dalam kitab tersebut ya, ini dikenal dia diulamakan ya. Maka kata dia dalam kitab tersebut ada wali yang dia telanjang ya. Kemudian memperlihatkan kemaluannya ya. Kemudian yang kada mandi kata dia. Kemudian dan hal-hal jorok yang lainnya. Maka ini wali apa seperti itu? Dia telanjang, kemudian kada mandi ya. Kemudian memperlihatkan kemaluannya dan seterusnya ya. Maka wali Allah tidaklah mungkin seperti itu ya. Maka dia membuka auratnya tidak mungkin wali Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka dalam Al-Qur'an ya, orang Yahudi pun mereka mengaku mereka adalah wali Allah, kekasih Allah. Orang Nasrani pun juga mengaku dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bantah, tidak mungkin demikian.
ya. Maka orang Yahudi dan Nasrani mereka mengaku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Nah, kata orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Tetapi Allah bantah mereka, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Kata Allah Subhanahu membantah mereka, tidak mungkin mereka itu adalah kekasih Allah. Kata Allah, katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Nah, kalau kalian itu kekasih Allah, tidak mungkin Allah siksa. Ya, tidak mungkin apa? Allah siksa. Mengapa Allah menyiksa kalian? Disebabkan karena dosa-dosa kalian juga, ya. Maka tidak mungkin mereka ini adalah kekasih Allah karena mereka melakukan perbuatan dosa sehingga apa? Allah siksa mereka. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari semua pembahasan ini ya yang kita bahas tadi, hadisnya, kita sebutkan ayatnya, maka kita simpulkan bahwa bukan syarat wali satu sakti, memiliki kesaktian atau memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu bukan syarat wali. Maka para sahabat itu sebagian terkadang disebutkan dalam sirah memiliki karomah. Dan mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua sahabat itu disebutkan memiliki karomah. Sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada wali. Contoh Abu Bakar As-Siddiq ya. Sependek pengetahuan ulun tidak mengetahui apakah ada secara khusus disebutkan beliau memiliki karomah. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya. Beliau di antara karomah beliau adalah ketika beliau berkata di kota Madinah, ya, di kota Madinah ada pasukan yang beliau kirim untuk perang, ya, yang pemimpinnya bernama Sariyah, Sariyah. Ketika pasukan ini jauh, ya, menyerbu musuh, sudah perang dengan musuh. Ini bukan di kota Madinah, bukan, ya, jauh dari kota Madinah. Kemudian ketika kaum muslimin ini terdesak, mereka mendengar suara Umar bin Khattab, ya Sariyatul Jabal. Ya Sariyah al-Jabal. Maksudnya adalah wahai Sariyah, ke gunung. Padahal Umar bin Khattab tidak berada di sana di kota Madinah. Jadi Umar bin Khattab mengatakan suara itu, beliau di kota Madinah dan pasukannya di luar kota Madinah ketika berperang. Ini kan suara karena masuk akal, ya. Itu didengar dari jarak yang sangat jauh. Itu adalah karomah dari Umar bin Khattab. Nah, apakah ketika para sahabat ini wali, apakah setiap sahabat ada karomahnya? Maka disebutkan sebagian dan juga disebutkan tidak memiliki karomah. Tidak disebutkan ada riwayatnya ada karomah seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka ulun tidak mengetahui apakah beliau ada sesuatu yang sakti yang di luar kebiasaan. Padahal kita tahu bahwasanya para sahabat adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tidak menjadi syarat wali itu harus memiliki kesaktian. Ya. Ada lagi sahabat yang bernama Usaid bin Khudair. Itu tongkat beliau mengeluarkan cahaya. Ini adalah termasuk karomah kepada wali yang bernama sahabat ini Usaid bin Khudair. Tetapi apakah sebagian lain? Contoh Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau adalah sahabat yang paling utama nomor satu umat Nabi Muhammad nomor satu dari seluruh orang beriman selain Nabi dan para Rasul. Jadi selain Nabi dan para Rasul, manusia yang paling afdal adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nyatanya kita tidak mengetahui adanya riwayat tentang karomah yang beliau miliki, padahal beliau adalah kekasih atau wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bukan syarat wali dia memiliki kesaktian. Kemudian yang kedua, bukan syarat wali juga harus maksum, maksum. Artinya tidak pernah salah. Maka wali Allah pun juga bisa salah. Ini sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata
wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Mereka pun bisa salah. Namun bedanya mereka dengan orang lain, kalau mereka ketika salah melakukan dosa, mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah memamerkan, bukan malah mengulang-ulang, itu bukan wali. Kayak mencapai bebinian, bersalaman berulang-ulang, maka itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya wali itu bukan maksum, yang maksum adalah para nabi. Nah, jadi mereka bisa melakukan kesalahan, namun ketika melakukan kesalahan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bukan syarat wali. Yang pertama tadi harus memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan, saktilah misalnya seperti itu. Kemudian juga bukan syarat wali harus maksum. Dia bisa juga melakukan dosa, melakukan kesalahan. Namun tadi tidak terang-terangan, tidak secara berulang-ulang, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pembahasan berkaitan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi kita harus berhati-hati ya, karena Allah umumkan perang kalau ada orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berhati-hati jangan sampai menyakiti orang beriman. Kenapa? Jangan-jangan si din adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya, Allah umumkan perang ya. Maka kada main-main, yang mengumumkan perang adalah Allah, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Bisa jadi dia sengsara hidupnya, tidak bahagia. Ini bahaya ketika dia ternyata memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga keutamaan wali Allah, ketika dia Allah sangat cintai, Allah jadikan dia sebagai kekasihnya wali Allah Subhanahu wa taala, maka doanya mustajab. Ketika dia meminta perlindungan, pertolongan, maka Allah lindungi dan Allah tolongi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi seorang beriman yang benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan dengan yang sunnah-sunnah, sehingga Allah menjadikan kita sebagai kekasih-kekasihnya, sehingga kita dikabulkan doanya, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, salah khilaf ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.